qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa aynahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'du fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita membaca salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfari qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ragaibu wa husnul khawatimi mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan milatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bersyukur sudah, alhamdulillah. Membaca selawat sudah jua lawan Nabi. Kada untuk merasa beribadah kada, walaupun sedikit nih ibadah, alhamdulillah sudah melingkup syukur kita. Kemudian kita duduk di masjid, kita baca i'tikaf. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Arti i'tikaf itu beranai, berdiam sebentar, sekedar senapas di masjid, tapi ada niatnya. Niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf, bertahan di masjid. Dan ini kita kurang lebih 3/4 jam kita bertahan di masjid. Walaupun senapas duduk, berniat, tek, berdiri lagi, dapat pahala. Apalagi duduk lama untuk niat ibadah kepada Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darain al-maqalatul ula. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sittatu asya'a hunna gharibah fi sittati mawadhi'a al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiq wal mar'atul muslimatus salihah
ghoribatun fi yadi rajulin zalimin sayil khuluqi war rajulul muslimus salih gharibun fi yadi imra'atin radiyah sayyiatil khuluq wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Thumma qala an-nabiyyu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazarar rahmah. Nabi kita bersabda, ada 6 macam sittatu asyahunna gharibah. 6 macam itu jauh kada sesuai dengan yang dimaksud asing. 6 macam ini asing, berbeda, lain daripada lain, berbeda dengan pasangannya. 6 macam ini lain fi sittati mawadhi'a, pada 6 tempat yang lainnya. Yang pertama adalah al masjidu gharibun idza kana al masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fiha. Masjid itu berbeda atau ganjil, asing, berada di tengah-tengah, ya, dibangun di antara orang-orang yang kada sembahyang di dalam masjid tersebut. Aneh, ada masjid, masyarakatnya kada ada yang sembahyang. Lain Cina loleng beratan ada di higanya kada anu kan kada apa-apa, inya kada sembahyang kada apa-apa. Inya kan kada sembahyang, memang lain orang Islam kada apa-apa. Dipaksa lah inya kada boleh, maksa agama orang kada boleh. Itu hak asasi yang paling mendasar adalah hidup beragama. Sebagaimana kita menangis lawan katawa, siapa kawa mahalangi menangis lawan katawa? Tidak ada kawa mahalangi. Apalagi masalah beragama, biar aja. Cuma ini di sekitar masjid, nah ada masjidnya asing, di tengah-tengah kaumnya yang kada sembahyang di masjid tersebut. Sayang kalau tuh gampangan membangun masjid, dibangunakan masjid, tinggal sembahyang aja lagi. Jadi kalau nukar rumah itu paling bagus itu parak masjid, untung benar. Nah maka kalau ada orang begitunya senang benar anunya, rumahnya parak masjid, senang benarnya, itu indikasi tanda korinah, tanda orang itu bahati masjid. Apa orang yang bahati masjid? Orang yang bergantung hatinya di masjid itu di hari kiamat dilindungi Allah, yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. Di hatinya ketujuan namun ke masjid, sembahyang di masjid tadi, beribadah di masjid. Nah, jadi asing masjid itu kalau berada, masjid itu dibangun berada di tengah-tengah kaum yang kada sembahyangan, antik tuh, asing. Jangan kada sembahyang lah, buatnya oi, diisi-isi masjid kita. Masjid kita sayang kena mati menyesal, tampulu masih ada umur. Makanya kekanakan ini kan bari muar kekanakan ini ribut baik dasar kekanakan ini, jangan ribut enggak, jangan ribut tepatnya betapa kan orang sembahyangnya masih di bawah kanakan. Tapi insya Allah 10 tahun akan datang inya yang ada di masjid nih, ya. Inya kan yang ada masjid, amun nih kada ada. Apa kabar? Ini pelernya nih rata-rata belum berbulu nih, kita amunnya sudah berbulu 10 tahun akan datang. Berbuluan nih buahnya nih yang mengisi. Buahnya nih yang mengisi. Ojol buahnya nih yang mengisi kena. Waktu mucil. Makanya kekanakan naik, jangan main aja terus main di anu, jangan main di paret lah, marigat itu. Walaupun kekanakan tuh kada apa-apa main di paret situ, narigat bekas orang bakame apa segala itu kan bekas pembuangan. Jangan main di paret. Mau anak main bridge saja situ, nah Om Wawan malajari main bridge kan ada manfaatnya, bisa ke Malaysia, bisa ke luar negeri. Di Maninjau kada ada
untuk Kalimantan Timur di daerah Maninjau ini hebat-hebat bubuannya main berit supaya jangan teka mana-mana, sembahyang jangan ditinggal. Jikanya ada pertandingan mau unjun, umpat ikan pertandingan mau unjun, tapi sembahyang jangan ditinggal, itu aja, jangan meninggal sembahyang tuh. Nah, masjid dibangunakan karena gampangan. Mulai Pak Haji Idris barilah, Haji Umar Siddiq, apa Haji Muiz, ya, yang tua-tua Pak Haji Yusuf, ninggalan beratan sudah nih. Mudahan Abah Haji Asmuni, Abah Haji Sadipuddin, kita tinggal bersihnya aja masuk di sini, alhamdulillah. Nah, kita pelihara akan, kasihan perjuangan mereka yang terdahulu menyambung akan diramiakan ya masjidnya, ya, disembahyangi. Jangan kekanakan umpat kegiatan berjalan ke sana tengah malam kadada anunya nang kakak ini jalan sana bersepuluh, jalan sini berokok, berokok lah. Lain belum waktunya buat nikam berokok, jalan sana jalan sini, baturan. Jadi nyaman karena kebiasaan sampai ke ganal. Tapi alhamdulillah yang penting di masjidnya. Kalau orang sembahyang jangan di bawah masjid. Orang sembahyang ngali jam anu ribut, ayo sudah di tangga situ kah, di situ kah sembahyang. Penting ikam sembahyang kesini karena laporan ke rumah sembahyang ya, padahal ada sembahyang. Ini kekanakan ini waluh bajarang juga mulikannya sembahyang. Ya sudah pentingnya ketujuh di masjid, ada di masjid sudah nih, insya Allah tua-tuanya di masjid juga. Cuma kelihatan aja kan kekanakan ini jadi anu kenaun ganang nih anu, jadi ada kelihatan jadi ustadz lawan kada. Belajar baca Quran, yang sibuk main bola aja. Belajar baca Quran di masjid ini kan ada TK Quran, belajar bujur-bujur. Kalau abah ikam mama ikam kada tahu, padahal bahulu nak bisa belajar Quran masuk neraka pian mau kada bisa belajar Quran, padahal kuitan ikam yang kada tahu untuk pelajaran Al-Quran ikam. Karena ini karena yang bakalan mengisiakan, dan kita kayak ulun kayak pian kan paling-paling 10-20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang sudah uzur, 20 tahun akan datang wabillahi taufiq wal hidayah tuh, 20 tahun akan datang bila lagi ini masjid nih tahun 10 ada masjid nyaman, ada masjid ini kayaknya aja sudah. Coba pian pusang di rumah, bawa ke masjid duduk-duduk, baudu sembahyang duduk-duduk, hilang tuh pusang tadi, stres tadi, nyaman juga di masjid ini. Apalagi ibadah di dalamnya. Jadi supaya masjid tadi tidak jadi gorim fima baina qaumil la yusalluna fihi, supaya masjid tadi tidak menjadi asing di antara penduduknya yang kada sembahyang. Asing kan masjid, kada ada menyembahyangi, asing tuh. Kemudian ada lagi yang asing, wal mushab gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fih. Wal mushab, mushab itu lembaran-lembaran ya, lembaran-lembaran yang berada, yang diletakkan di rumah satu kaum penduduk yang kada pernah membaca, kada pernah dibaca mushaf itu. Jadi mushaf Qur'annya ini Al-Quran, ada ABC Al-Quran, bahandak aja di rumah. Jangankan tahu wadah mana ini batasnya sudah kebaca, jangankan itu, anda kan Qur'annya aja kada tahu. Betai cacak sudah di sini baano Qur'annya kada terbaca tuh. Kenapa ini kada bisa membaca? Dua, antara dua, satu dasar kada bisa membaca, dua koler bisa membaca tapi koler. Nah, dua macam tuh mushaf itu gara-gara kada bisa dibaca. Yang kada bisa membaca tidak ada terlambat, belajar aja. Atau Tuhan benar sudah
cucu ya dikencangi yang kekanakan nenek, dikencangi, harus disiplin, disariki kada. Sebab mun kasar memang dasar hidup kasar itu kada baik. Ulun termasuk memang dilemah lambuti benar ya kekanakan itu. Karena kalau dikasarinya, ditegas berbeda dengan kasar. Tegas, ditegasi itu nya harus memang disiplin belajar Quran. Kada mau, kada disiplin, tidak bisa. Di sekolahan yang kada ada acara sembahyangnya mau aja disiplin. Belajarlah, mati-mati belajar bahasa Inggris lah. Oh, jangan kada itu, ini, macam-macam. Akhirnya kekanakan kada sempat lagi, kada sempat belajar Iqra, kada sempat lagi bermainan. Jadi sekolahan tuh berpikir-pikir juga. Kurikulum ini kegilaan, ini minta maaf, ulun minta maaf. Kita kan menjalani masa kebetulan saya lulusan PGA. 3 tahun sekolah pendidikan agama di PGA. Ingat bahari PGA sampai dihapus. PGA kan dihapus tuh, kada puas bebannya dihapusnya PGA. Dan lagi orang belajaran guru agama kada ada lagi. Sedangkan ada PGA itu aja banyak orang kada tapi paham di agama. Timbulan pulang tahfiz minta maaf benar tuh. Nah, betakun-takun dulu, yang plok masuk akan aja anak di tahfiz Quran. Kalau pina itu bang, kalau pina yang membunuh sahabat tuh Khulafaur Rasyidin. Mungkin salah Sayyidina Umar kah Sayyidina Ali itu hafal Quran tuh sembahyang malam orangnya. Jangan sampai masuk kena di tahfiz Quran yang kada beadab dengan sahabat, kada beadab dengan ahlil bait, kada beadab dengan kuitan. Maka yang dibaca Quran bahati-hati juga tuh. Jadi tuh dipersiapkan. Kenapa tadi mushaf Quran yang ada di rumah asing? Karena kada dibaca, ada bandak di situ. Nang kayak apa? Mun Qurannya sudah buruk, mukar yang hanyar. Bahancurannya Qurannya dipingkuti rapit, kada kawa lagi tahamburan anunya dimakan gagat, kumpuli bujur-bujur di mana diandak. Ditakutkan generasi berikutnya diandaknya sembarangan. Nah, bahkan kadang-kadang undangan tuh, terus peringatan juga kepada saudara-saudara kita yang anak bapangantenan, anak acara apapun, di undangan tuh kadusah ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, bukan apa-apa bang. Karena orang yang menerima tuh kada dijaganya Bismillah, diandaknya sembarangan, diandaknya di bawah tikar, hari-hari dilangkahi nama Allah Bismillahirrahmanirrahim yang paling berberkah itu dilangkahi. Nah kayak apa caranya? Kadusa bismillah. Bapak aja undangan jelas nih yang kawin anak ulun utuh kujajing bindahan, wadahnya di Maninjau, tambah persis di muka masjid Maninjau. Masa kada tahu alamatnya ini? Tulis saya di situ ya kalau tuh. Nah turut mengundang ini, turut mengundang, hati-hati tertulis turut menunggang, turut mengundang. Nah si anu jelas saja sudah. Alamatnya jelas, tulisannya gana-ganal, kadusa bermodel-model. Ini melajari Jepang, terserah aja mah hendak bermodel-model kayak orang yang umur kayak ulun membaca, paksa berkacamata pulang, tulisannya bermodel-model, tulis yang bagus lah, cetak akan tulisnya yang paling bagus, yang nyaman dibaca, kadus yang tepulilit S-nya itu, ini SK, B kan nih A kah? Ya kan, ya, jadi kadus yang bermodel-model. Nah kalau ikam orang sugih, ayo aja sudah sampai ke undangan dilajari, ayo aja sudah undangannya tebal-tebal, ikam berduit, ayo silahkan gak ada apa-apa, ya ada apa-apa. Nah, yang sugihnya cendera matanya duit ikam beratus miliar, cendera matanya HP S apa itu Samsung, nah sedih orang HP anunya cendera matanya, nah kayak itu. Jangan sendok, amun sendok tuh kita, ulun yang madakan pengantenan sendok anunya cendera mata, jangan dihina juga, itu berharga tuh.
Kalau berharga daripada orang yang bisi duit triliunan tuh, karenanya sesuai nya ada cendera matanya, kasihan tuh, terima tuh, jangan dipandang sendoknya, dipandang hatinya tuh. Nah, hendak memberi kita hadiah. Karena kalau dianggap rendah itu berharga benar itu pemberian orang. Sendok apa tadi, tusuk gigi, ada tusuk gigi. Nah, diambil tuh pemberiannya, kasihan karena sesuai dengan ini anak bapak ngantenan 20 juta juga aja kawa anu itu duitnya 20 juta. Amor ente anak bapak ngantenan duit 20 triliun bisi duit. Ayo HP cendera matanya baru supan namunnya 4 sendok itu. Bacaran jangan di rumah menutup jalan, ente yang banyak duit di gedung supaya jangan menghalangi jalan. Ngalih jaman di gunung banyak kada datang, ayo cari tempat yang nyaman lalu lintas jalan. Nangka itu cara mengadakan acara. Lain masjid mau kada mau tutup jalan, paksa orang cari jalan alternatif. Setahun sekali, 2 tahun sekali acara besar. Kayak itu bemek juga. Ini dia anu, bemek nih, minta maaf benar nih kebucuran tanu sudahlah, tak anu lah. Bemek, baca burdah, baca apakah, baca maulid kah, ya rancak kita maharitakan. Terus bebacaan jangan terlalu nyaring. Anu sudah disetel si anu jar tandai. Ini bas, ini yang di anu maksimal nih, anu masjid nih. Nah kita tandai itu sudah tuh. Karena habis acara kita bulikakan situ, kita turunakan. Kenapa jar? Gasan kita juga kalau bacaan. Kada gasan orang lain. Nah, papang lagi turunkan volumenya. Artinya rumah tetangga kita di sebelah tuh ada tamunya kawajanya bapandiran. Ini kada datang mana ini mic sing nyari yang wow, bukan anu pang. Kada anu pang itu kada. Bukan benci di Quran, bukan benci di maulid, suaranya itu apalagi orang yang memang kada ada hatinya di situ. Siapa? Orang yang beda agama kita, dihormati mereka punya hak juga untuk bertempat di situ. Jangan terlalu nyaring. Lain azan sekali-sekali, nyaring kada apa-apa. Itu sebentar dulu kita tunggu, ini orang Islam bakiawan jar. Sudah kalau nyajan? Ya sudah selesai. Lagi pula amun volumenya besar benar lekas rusak. Nah, rancak bakal lahi orang majelis dengan orang kampung, diusir orang kampung pulang, mek kenyaringan. Di pasar malam jangan terlalu nyaring meknya. Gasan bubur ikam juga kalau yang membaca. Orang lain belum tentu mana, apalagi suara ente nang kayak kambing di jarat di biji peler, di jarat di gulu. Nah tuh kayak itu suaranya. Jangan ya, jangan terlalu nyaring. Boleh kamek nyaring banar, volumenya nyaring, boleh banar kalau mek nyaring. Kayak apa jar anu hukumnya kayak itu? Kalau di tempat itu ikam nukar tanah 5 hektar di situ, ikam asalnya mulai orang kadada benyaring mek situ, datangan orang tahu bahwa kita bemek situ, datang lagi, lalu orang sari anak sari kada kawa, kita mulai asal sudah mek itu nyaring. Sebelum datang bebuatnya mulai sunyi. Ini ente orang tenang-tenang datang buka majelis taklim di situ, komunitas orang tenang, kada siap untuk majelis taklim, ikam nyaringi mek itu bisa gasan apa garang benyaring-nyaring. Maka gasan bubuan kita. Nah, itu lah kayak diskumpul. Siap memang sudah orangnya. Mulai asal di situ. Kayak waduh guru dit memang mulai asal di situ. Benyaring, mic-nya gitu diaturnya anunya suaranya. Jangan asal buka aja kok. Kasihan orang, kasihan bukan anu kita maharitakan juga. Kita keberatan juga sebab yang dibaca burdah. Kita kan semua pengagum burdah. Lalu orang kada senang dengan burdah gara-gara ikam nyaring. Maksud ikam bagus bang, cuma kan nyaringan diatur-atur Sarik sidin
Orang kampung Sari kusir orang kampung pindah lagi. Sama ya tetap kada mau ubah kayak itu laku. Madaya Jepang kira-kira jar pang si dintu bapak ya kadanya kira-kira pang orang sudah ini kan survei bukan survei mencari belapor lawan kita kadang kenyaringan mic-nya kenyaringan dan suara beingat-ingat dan bubuhannya yang kada tapi baik suara tapi lancar bacaan suara kada baik baca rawi aja ya yang suara kada baik nih ya minta maaf yang suara kada tapi baik sadar aja kalau tuh tapi lancar membaca baca rawi aja baca anu pang syairnya jangan kalau ada yang lain kada ada lagi yang lain ayo nah jadi mic itu kita baca oh ada aja yang terbaik daripada aku unjuk yang terbaik seorang jangan lompat mengikuti mic supaya nyaman didengar ya jauh-jauh no, bagus makin menyaringnya daripada bagus padahal maksud kawalan itu bukan bagus nang kayak ini artinya ikam tuh suara kencang aja suara kada baik di sini nah ganal nang kayak ini nah urutan ikam di hulutinya bujur tuh baik ingat amun suara kada tapi baik tuh lah ini kan buka majelis taklim seorang sebuka situ baca seorang cuma baik ingat cari ya kekanakan yang bagus-bagus suaranya itu suruh membaca bagi tugas jangan membaca sorangan suara kurang kan tapi bagusnya orang yang fasik artinya orang nih hafal Quran di luar kepala itu yang ulun hati-hati ujar ulun tuh masuk tahfiz Quran kadang anu pang alhamdulillah menjamur tahfiz Quran tuh ada di mana-mana syukur kita itulah yang ulun kada manu tahfiznya lah ingat-ingat guru Jamal zaman pengkritik ada Quran di banyak di sini tahfiz Quran Samarinda bukan yang itulah kita hanya mengingatkan hati-hati masuk di tahfiz Quran yang berlainan dengan ahlus sunnah wal jamaah itu aja madahkan itu benar bahati-hati nang kayak apa caranya batakun lawan bubon tatuha yang mana? Tatuha yang waras karena Quran tadi goribun fi jawfil fasik Quran itu asing di badan orang fasik maksudnya Quran yang dihafal tuh hafal orang itu tapi nya kada mengamalkan Qurannya sama membaca Quran menyumpahinya kada diamalkannya wal mar'atul muslimatus sholihah goribatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi perempuan yang muslimah yang solehah yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia berbuat baik dalam segala perkara bagus babinan nih taat kepada Allah taat kepada Rasul dan inya bagus segala kelakuannya taat babinan nih asing beisi laki di tangan laki-laki yang zolim apabila inya kada bisa menjaga dia melampaui batas daripada yang benar yang batil aja digawinya si laki-laki tadi nih bininya ada bisi bini yang solehah nah bininya itu asing di tangan laki-laki seperti itu asing aneh lakinya mucil bininya baik kesian benar menderita benar bininya pelit lagi lakinya mangalihnya bini hendak menjamu tamu lakinya pelit mangalihnya ngalih benar tuh
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatta'una aknafal ladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Ujar Nabi, bubuhan ikam yang paling ku sayangi, yang paling ku sayangi adalah ikam yang paling baik akhlak, ringan tangan katuju membantu, murah hati, aknapan murah hati, yang paling akhlaknya paling bagus tuh ketujuh banakolon ikam. Ringan tangan itu bukan ringan tangan menempeleng kada. Ikam yang paling ketujuh itu ringan tangan itu nyaman membantu tadi, ringan tangan, murah hati, kada pelit, nyaman. Ya'lafuna wa yu'lafun, ya'lafuna wa yu'lafun, dapat mengasihi dan dikasihi, disayangi dan menyayangi, dapat dikasihi dan ya'lafuna wa yu'lafun, dapat mengasihi dan dikasihi. Wa husnul khuluqi ayyakuna sahalal ariqah. Baik akhlak itu adalah yang apa, ayyakuna sahlul arikah, baik akhlak. Layyinul janib itu lemah lembut orangnya. Taliqul wajhi itu muhanya ceria terus, kada rangut-rangut. Nya kan ada orang kada bercahaya muhanya tuh ngali banar senyum tuh. Muaku dasar muaku kayak itu kada dasar ikam perangutan. Cupang dilatih-latih mua tuh di anu pakai karet kan, apa kan nukar lim tuh nah dia anu kan kasih itu ke bawah terus muanya. Pinangan itu gara-gara banyak pikiran tuh, karena terlalu banyak dunia. Ya jadi kayak itu muha. Ngalih banar muanya baik. Nah, jadi taliqul wajhi, ceria, wajahnya tuh ceria terus. Qalilul faur thayyibul kalimah. Napa itu qalilul faur itu lah, anu kurang badadasnya kah qalilul faur itu? Ya. Thayyibul kalimah, pandirannya bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tolqin. Yang ngarannya penduduk surga, ahli surga itu jar Nabi, setiap orang yang rendah hati. Kullu hayyinin layyinin. Orang ahli surga itu orang yang kada sombong, rendah hati. Hayyinin layyinin, setiap orang yang rendah hati. Hayyinin layyinin, rendah hati. Sahlin tolqin, yaitu hayyinin layyinin sahlin tolqin, yaitu orang yang muhanya berseri-seri senyum, orang yang muhanya berseri-seri, atau orang yang muhanya bermuli-muli. Seri itu nama binulun yang di situ, yang di sini muli, jadi berseri-seri dengan bermuli-muli. Berseri-seri ngaran bini kan kena muli sarik, seri aja dipanggil jar. Nah, jadi muha yang berseri-seri dan yang bermuli-muli. Berseri-seri muha. Warrajulul muslimus sholihu gharibun fi yadi imra'atin radiyah. Nah, ini pulang sebaliknya. Laki-laki yang muslim, yang soleh, ada diisi laki wali, orangnya baik, soleh lagi, di tangan perempuan yang akhlaknya kotor, kada bagus. Aiza kana fi muasyati imra'atin wadi'ah fil hasabil haqirah fin nasab. Apabila bergaul dengan wanita yang hina pada leluhurnya, hina pada keturunannya, leluhurnya hina, keturunannya hina. Sayyiatil khuluqi, akhlaknya kada bagus. Qala ba'dul bulagha,
al-hasanu khuluqu min nafsihi fi rahati wan nafsi minhu fi salamati was sayyi'ul khuluqin nas minhu fi bala'in wa huwa min nafsihi fi ana'in. Orang akhlak itu bagus, yaitu membawa kesejukan pada dirinya dan manusia yang ada di dekatnya selamat. Jadi ciri orang baik itu membawa kesejukan. Kalau ada sidin orang senang, kalau ada sidin orang selamat, tuh ciri orang akhlaknya bagus. Tapi amun orang jahat gitu aja mencari, tapi jangan mencari jahat orang lah. Ini kan tanda wasayyul khuluqi, orang kada bagus akhlak itu minhu fi balain, di bala, wa huwa min nafsi fi ana. Jadi mun ada orang gelisah orang gara-garanya itu orang kada bagus tuh, makanya hati-hati lah muntong nih sama-sama keluarga ulun pang ulun padahi bini-bini ulun jaga muntong istri-istri ulun menyemadahi bini pang jaga muntung, jangan sampai gara-gara muntung orang jadi supan gara-gara muntung kita. Kalau membantu orang, jangan membantunya 1 juta menyembatinya 10 juta, kasihan orang kalau membantu itu sudah disembunyikan bantuan seorang lawan orang lain. Nah, bebinian juga kalau laki berbuat baik jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Itu jar anu itu ditukarkannya pizza, jar yang itu si yang itu bebinian itu ditukar kakawalannya maka ditukarkannya makanan apa segala makanan. Aku maka kadaan bungulnya yang emas di tangan tuh berapa kilo siapa nukarakan? Awak ikam lamak itu siapa nukarakan? Rumah ikam itu yang mewah ikam diami itu siapa nukarakan? Bakal-akal sedikit bebinian. Nah, laki ikam berbuat baik lawan orang lain, ikam menghalang-halangi. Nah, itu ujian juga bagi kita. Maka itu ada 70 pintu setan. Itu begitu orang kawa mengeluarkan duit membantu orang apa memberi makan, itu 70.000 pintu setan. Nah, bisa terhalang dengan istri, bisa terhalang dengan kawal, bisa terhalang dengan keluarga kita untuk berbuat baik. Kena aja dulu jar, sadang-sadang dulu. Lain yang membimbing ini, yang mengeluarkan duit ini kada terarah sampai batas boros. Nah, itu bisa ditagur. Kalau masih dalam batas wajar, duit sidin 1 triliun yang dibelanjakan 200 miliar masih banyak lagi untuk kebaikan, keuntungan ini keuntungan. Kalau saja kebanyakan duitnya 1M, untungnya 1M dibelanjakan lakinya untuk kebaikan 200 juta. Kada merusak modalnya kada, ini keuntungan loh. 1M itu lakinya gunakan untuk kebaikan 200 juta. Padahal itu idealnya dibagi 3. Kalau keuntungannya misalnya 900 juta, 300 juta menambah modal, 300 juta menambah modal, 300 juta dipakai sakeluarga, 300 juta dibagi kemana umat muslimin. Langkah itu lah yang kita hendak membagi 300 juta, bini yang dunia itu tadi dihalanginya kita dihalanginya kena anak kayak apa, anu kayak apa, padahal sudah dijamin berataan, masih hendak aja lagi di situ. Nah, itu yang kada bujur. Adalah kayak itu. Tanya hewan rumput bergoyang. Jadi untung mana? Ulun ingat pesan Habib Mustafa Jakarta. Itu jarsin kalau orang 2 suami istri sholat malam bagus, jarsin bagus. Tapi yang bagus banget tuh ngalih dicari orang-orangnya aja yang 2 laki bini bisa dengan mudah melayani tamu. Tamu dilayaninya, 2 laki bini bujur-bujur.
Tamu itu nang kayak raja dilayaninya. Nah, tamu pulang 3 hari batasnya. Tamu nih 3 hari batasnya. Batasnya berdiam di rumah itu bukan 3 hari batasnya dilayani. Amun ikam sudah lewat 3 hari di rumah kawal, di rumah ding sanak, jangan jadi tamu. Tetap ikam tetap ikam bermalam. Kalau pang kena yang ampun rumah berhubung hadis Nabi wae 3 hari batas tamu silahkan boleh. Kada kayak itu. Artinya batas 3 hari itu ikam jadi tamu, bertamu di situ. Batas hari jadi tamu tadi, kalau sampai hari keempat, sudah ibarat ikam babinian yang ampun rumah kawal ikam nukar sayur, jo sudah memotong sayur, mengupasi bawang, jo besesapu. Karena sudah melampaui 4 hari, orang rumah sudah ngarannya, nangka itu tuh. Anulah. Nih aku berjalan dulu nih kunci. Tapi ini kawal bujur, kawal dipercaya, memang bujur kawal. Kamu hanya kawal 1 tahun 2 tahun hanya karena bagus bang orangnya. Kalau pindah dibunguli orang, hati-hati sekarang ini. Bujur kawal nih mana sepupu lagi mana, wah sudah itu. Amun nyawaluh bajarang itu harus kada kawal disimpan di rumah bebarangan. Habis diudaknya berataan kena. Nah itu tuh melayani tamu tuh. Ini kada lakinya sudah sabar, bangun kopi teh kada bersedia, makan kada bersedia, makan kada terjadwal. Tamu barang begitu ada tamu laki, prek siapkan siapkan kanan sampat mano. Ini karena kada dimakan juga, unjuki aja situ. Kalau ente berlebihan duit bininya ikam bisi duit yang dibari laki. Bari tamu tuh jangan sampai boleh kosong, banyu putih barang ini kada. Mana memandiri tamu ini si laki, mana menduiti inya si laki, kalang kabut si laki, anak menyampaikan anunya nih pintar-pintar itu bini cerek ikam sebagai menteri dalam negeri, menteri perbendaharaan dan menteri kesejahteraan sosial. Cus itu kada tapi paham. Kayak itu tuh bini itu paham. Nah jangan sampai itu bang asing kan itu jadinya laki yang soleh di tangan perempuan yang rodiah, ahlaknya kada bagus, maka diperbaiki, maka disuruhlah ikam berdadangar di masjid supaya jadi orang baik. 60 gratis masuk masjid, apanya gratis jar, bayar di mana mau ada aja tuh celengan itu 4 berjalan benar silahkan mau ikam masukkan, ikam berpahala, ikam celengi, ikam kada berpahala itu aja. Mana ada menyuruh berpaksaan, bagus saja. Jadi celengan yaitu tempat kita menceleng. Kalau kada duit celengnya aja masuk akan, jangan supan aku supan jar ke masjid kada anu jar dengan siap, biar aja memang kada ada duit. Ketahuan orang jar aku ada bisi duit, kita kada pada kada bisi duit nyecelengan lewat pas kita memang kada bawa duit sudah kalau nya ada masuk akan, mun kada ada sudah kena di lain kali itu celengan. Alhamdulillah meninjau termasuk masjidnya walaupun kecil, celengannya banyak aja orang memasukkan di hari Jumat, banyak aja, alhamdulillah. Dan jamaah jangan curiga lah dengan panitia masjid meninjau lah. Kalau pang penjo menyangkai ulun guring-guring di bawah itu ulun colok itu colok ini bunyikan itu bunyikan ini, itu ulun bayar jo itu ke ulun akan jo masuk akan jo ke masjid itu ya. Ada aja tuh karena ulun menyumbang, ulun nyatakan ulun yang pas HP di situ nah. Kadanya pakai aja pang juga kita menjagakan harta masjid itu aja ya, menjagakan harta masjid kedua ini jar aku ayo kamu kada kawa coba aku kada anu jangan penerangan masjid di bawah situ mai anu coba ekstrim benar pulang. Artinya berniat kalau ada rezeki kena aku bantuin masjid kan, siapa tahu 500 rupiah kah atau 1000 rupiah kah tak pakai ampun masjid, banyu masjid apa segala kan pas ada berduit kita menggantiakannya cukup masukkan di celengan masjid nih dengan niat banyu masjid yang kupakai bebasuh behera semalam, yang lain waktunya di rumah aku kau aja behera
Tapi WC yang disediakan yang itu lain kisah. Ini yang kada yang kita kayak ulun kan ada aja WC di rumah. Ulun di masjid, behera ulun di masjid. Padahal bulik dulu ulun seharusnya. Banyak. Nah itu bayar tuh. Panitia masjid, Pak Peri atau ketua yayasan maulah bayar pian jar masjid. Maulah kayak itu kada etis kalau tuh kita bisa. Ulun bahari guring siang malam di situ. Di bawah situ nah. Berabah, wah ini benar karena Tuhan agak sakit-sakitan awak tak kurang. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta ridho ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dan kata-kata ulun yang kurang sopan, yang kada masuk di hati, minta ampun maaf, minta ridho. Mudahan kita senantiasa diberi Allah Ta'ala taufik dan paham kita menjalankan agama, elegan kita, bagus, gagah menggunakan agama, bukan menjalankan agama itu kayak orang babungulan, malah pintar di agama malah kayak orang babungulan. Maka harus pantas dilihat orang bagus, dilihat kita yang mengamalkan ajaran-ajaran agama. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala ala al-muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.